We need the pages. It's a package deal. Are we partners? Partners. What's up tim? Selamat datang di channel kita, Channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini, kita akan melanjutkan episode ke-9 dari serial film Prison Break season keempat. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa dilihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja kita ke intronya. Scene awal dimulai di mana Matthew yang dihajar Lincoln dengan niat agar ia bicara kepada Kranz bahwa ia telah membunuh Michael dan yang lain. Namun Matthew pun menolak sehingga ia pun dihajar lagi. Mereka pun merencanakan cara lain untuk membuat Matthew bicara, di mana pada saat itu juga Bellick mengatakan Mahon tidak bisa menunggu lama untuk membalaskan dendam putranya pada Matthew. Kembali ke Kranz yang menanyakan Lisa terkait pemindahan Sheila. Lisa pun mengatakan bahwa diperkirakan butuh 3 hari untuk pemindahannya. Namun di situ Kranz dengan tegas memintanya untuk pemindahan Sheila dilakukan segera. Kemudian datang bawahannya yang lain mengabarkan tentang Matthew yang tidak berkabar. Namun Kranz mengatakan untuk menghubunginya terus. Mereka pun mengutus Sarah untuk berbicara kepada Matthew, dengan dalih akan membantunya sebagai dokter. Di sisi lain, mereka pun melanjutkan untuk memecahkan clue dari blueprint sebelumnya. Kemudian, mereka pun diantar T-Bag ke ruangannya untuk turun ke bawah. Setelah itu, T-Bag didatangi Tuan White. Tuan White sempat menanyakan tentang surat pengunduran Andy yang mana T-Bag pun mengatakan ia tidak tahu menahu soal itu. Tuan White pun mencoba menyelidikinya. But I'll tell you what, I'm gonna look into it. T-Bag pun menelpon Gretchen pada saat itu dan mengabari masalahnya di mana Gretchen mengatakan kepadanya untuk tenang saja. Mereka tidak akan menemukan mayat Andy. Di mana saat itu Gretchen ingin ke suatu tempat untuk melakukan pertemuan. Kembali ke Sarah yang masih mencoba membuat Matthew bicara. Di sisi lain, Mahon yang sudah sangat geram ingin melakukan balas dendamnya, namun seketika ditahan oleh Doncev dan mencoba menenangkannya. Beralih ke T-Bag yang mana dia didatangin seorang detektif untuk mencari info terkait hilangnya Andy. T-Bag sedang ditanyai beberapa pertanyaan tentang Andy, di mana detektif itu dapat kabar dari rekan kerjanya yang lain, bahwa ia dan Andy sempat tidak akur. Lanjut ke Michael dan yang lain, saat di bawah mereka menemukan saluran besar pipa air yang menghalangi rute mereka. Michael berencana melewati pipa itu dari bawah dengan menggali. Setelah beberapa saat menghancurkan lantai, mereka pun menyimpulkan akan memakan waktu lama untuk menghancurkan lantainya. Di mana kemudian Michael memiliki ide untuk menjebol langsung pipa tersebut. Mereka pun membagi anggota di mana Lincoln dan Bellick mematikan airnya, kemudian Michael dan Sucre bertugas untuk menjebol pipanya. Saat di atas, Bellick dan Lincoln tak sengaja dilihat oleh Tuan White dan si detektif, di mana Bellick segera beralasan sebagai tukang yang disewa untuk memperbaiki lemari. I hired some men out of my own pocket. Some built-in storage in my closet. I hope you don't mind. Here's a monthly break. Kembali ke Doncev di markas, ia sudah berhasil mendapatkan rekaman suara Matthew saat ia diajak bicara oleh Sarah tadi. Dia pun mendatangi Matthew dan menunjukkan hasil rekaman suaranya tadi, lalu mengambil ponsel Matthew untuk menghubungi Kranz. Di situ juga ada Mahon yang bersiap mengurusi Matthew dengan membawa alat detak jantung. Ia mula-mula menyinggung tentang putranya yang tewas dibunuh, sebelum akan memulai balas dendamnya. Di sisi Kranz, ia menerima telepon dari ponselnya Matthew, dan menerima kabar bahwasannya Michael dan Lincoln sudah dibunuh, yang mana sebenarnya itu hasil dari rekaman yang Doncev buat tadi. Setelahnya ada Gretchen di sana yang sudah menodongkan senjata.
Saat itu Kranz menyuruh yang lain untuk keluar meninggalkan mereka. Terjadi sedikit percakapan antara Kranz dan Gretchen tentang masa lalu mereka. Gretchen pun dapat ditenangkan oleh Kranz dengan sebuah ciuman. My girl. My girl. Berganti ke Lincoln dan Bellick yang menuju water plant, dan di sana mereka mencoba merusak panelnya sehingga saluran air pipa pada gedung tadi mati sesaat. Di mana di sisi lain Sucre dan Michael sudah mencoba untuk melubangi pipa besar tersebut. Michael pun mengatakan waktu yang mereka punya hanya 60-90 menit sebelum sesaat air itu kembali mengalir. Namun tiba-tiba Michael pun tumbang karena penyakitnya. Sesaat Sucre sempat menyinggung penyakit apa Michael alami. Namun Michael pun terlihat mencoba untuk tidak menanggapi. Dan ia meminta Sucre untuk menggantikan tugasnya menjebol pipa besar tadi. Kembali ke Mahon, ia sempat sedikit menjelaskan tentang saraf yang paling sensitif pada tubuh manusia, yaitu ujung jari. Ia pun kemudian menusuk sebuah jarum ke jari Matthew. Sehingga Matthew pun merasakan apa yang Mahon jelaskan tadi. Matthew pun seketika meringis kesakitan. Beralih ke T-Bag, ia membawa si admin ke ruangannya dan menyuruhnya untuk mengecek dan mendapatkan laporan penjualan Cold Piper. Di bawah, Sucre yang sudah menjebol sisi pertama dari pipa tersebut, kemudian ia lanjut ke sisi selanjutnya. Saat itu Michael sempat menyinggung waktu mereka yang tersisa sebelum air kembali mengalir. Saat setengah jalan untuk menjebol sisi lain pipa tersebut, tabung gas untuk blender pun habis, dan mau nggak mau mereka harus melanjutkannya secara manual. Berganti ke Mahon yang menghubungi Pam mantan istrinya. Ia memberikan teleponnya ke Matthew. Setelah mendengar kata maaf dari Matthew, terlihat di sini Pam pun lega mendengarnya. It's over. I love you. Lincoln dan Bellick pun kembali ke ruangan T-Bag untuk menuju ke bawah, di mana di bawah Michael dan Sucre sedang akan memasukin pipa kecil untuk melintasi pipa besar yang tadi telah mereka lubangin. Michael pun menjelaskan harus ada orang di sisi dalam pipa besar untuk menompang pipa kecil agar bisa masuk, yang mana Lincoln dan Bellick pun melakukan tugasnya. Kembali ke Gretchen dan Kranz, di mana di sana Gretchen yang sekarang telah menjadi agen bebas. Ia bisa berpihak kemana saja, karena itu ia menanyakan kepada Kranz apa tawarannya jika ia kembali kepada company. Kranz pun mengatakan ia menjadi tangan kanannya di proyek mereka yang sedang berjalan. Beralih ke sebuah dermaga, terlihat Mahon yang membawa Matthew ke pinggir laut. Di sana ia ditenggelamkan oleh Mahon dengan tangan yang terikat. Matthew pun dijatuhkan ke laut oleh Mahon di sana. Terlihat di sini Mahon yang lega telah membalas dendam putranya. Di ruangan T-Bag, ia memanggil Tuan White untuk memberitahukan sesuatu dengan memberikan bukti laporan penjualan Cold Piper yang banyak kejanggalan. T-Bag menduga Andilah dalang dari semuanya. Di sini T-Bag menyuruh Tuan White untuk menyembunyikan kejanggalan tersebut agar tidak diusut nantinya, sebagai alasan untuk menutupi kasusnya si Andy, dan Tuan White pun setuju untuk itu. Okay. Kembali ke Michael dan yang lain, di sana ada sedikit masalah, di mana pengganjal pipa yang akan dimasukkan jatuh. Dan sesaat Bellick pun berinisiatif untuk stay di tengah dan mengangkat pipanya. Air pun sudah mulai terdengar. Saat itu yang lain menyuruh Bellick untuk meninggalkan tempat itu, karena terlihat sudah tidak memungkinkan. Namun Bellick pun memaksanya. Pada akhirnya pipa berhasil masuk, namun Bellick tertinggal di dalamnya, hingga air pun sudah terlihat di sana. Dan Bellick pun tidak selamat karenanya. Michael dan yang lain pun tidak bisa berkata apa-apa terkait upaya Bellick yang membantu mereka. Beralih ke Kranz dan Gretchen, ia memperbolehkan bawahannya untuk masuk, di mana di situ juga ada Lisa. Ia menyinggung tentang Matthew yang telah membereskan Michael dan Lincoln. Gretchen yang mendengarkannya pun sempat tak percaya. Di mana di situ Kranz memastikan kembali pemindahan Sila harus dilakukan malam ini. Episode kali ini pun diakhiri dengan Sucre yang masih ingin mencoba menolong Bellick, namun disanggah oleh Michael dengan mengatakan Bellick sudah tidak selamat. Now he's gone.
Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.